Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi jami'i mahamidihi kuliha wa alimtu minha wa ma lam a'lam ala jami'i ni'amihi kuliha ma alimtu minha wa ma lam a'lam adada khalqihi kullihim ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika an-nabiyil kamili wa ala alihi kama yaliqu bi kamalika wa adada kamalih, amma ba'du. Marilah kita bersyukur pada Allah yang telah memberi rahmat sehingga pada sore hari ini kita kembali bisa hadir dalam satu majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua, diberkati usianya, diberkati rizkinya, diberkati keluarganya, diberkati ilmunya, diberkati ibadahnya. Al-hadiniyah wa kulli natin syarih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita mengawali dengan mengembangkan istighfar sama-sama ya. Bagi yang bisa hadir ya, juga saya persilakan untuk mengikutinya dimanapun ya, kalian berada. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum
وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Baiklah, ya. Ketika malam terakhir bulan Sya'ban, ya, 14 abad yang lalu, ya, Rasulullah SAW itu khutbah, ya, untuk menyampaikan, ya, antara lain adalah keutamaan puasa Ramadan sebagai taujiah, ya, pengarahan dan harus memberi motivasi kepada sahabat. Dan ini sangat kita kenal, ya, tapi kadang orang tidak mengerti, ya, rahasia kedalamannya. Bahwa kata beliau, ya, betapa beruntungnya orang yang mendapat kesempatan puasa di bulan Ramadan itu. Karena apa, kata beliau? Awaluhu rahmah. Awalnya itu roh, wa awsatuhu maghfirah, ampunan. Wa akhiruhu idku minan nar, pembebasan dari api neraka. Sesungguhnya 3 keutamaan ini sudah sempurna, sudah yang diperlukan manusia dalam kehidupan di dunia sampai di akhirat. Ya, manusia itu, kita semua ini, ya, hidup di 3 alam: alam dunia, alam barzah, alam akhir, atau tribuana, ya, tribuan atau triloka. Nah, yang sangat kita perlukan di dunia ini adalah rahmat itu. Ya, tentu kita bisa dapatkan, ya, melalui puasa pada 10 hari pertama itu. Nah, 10 hari kedua adalah ampunan. Ini kita perlukan di alam barzah, karena kita tidak selama di dunia, ya, ada life after life, ya, akhirnya kita akan mati dan kita, ya, migrasi ke alam barzah. Nah, di sana yang paling kita perlukan apa? Ampunan. Dan itu pun juga, ya, didapatkan oleh orang yang puasa, ya, pada 10 hari yang kedua. Dan puncaknya yang ketiga, ya, bahwa kita juga akan, ya, dibangkitkan, ya, setelah hari kiamat itu, dan masih tahap kehidupan baru, yaitu akhir. Ya, akhir itu ada awalnya, itu nggak ada akhirnya. Itu akhir. Kalau dunia ada awal, ada akhir. Ya, barzah pun juga gitu, ada awal, ada Tapi kalau akhirat ada awal, ya, tapi never ending, tidak ada akhirnya. Dikatakan eternal. Ya. Dan itu yang kita perlukan adalah selamat dari api neraka. Seorang tidak akan bisa sampai ke surga, ya, jika tidak selamat dari api neraka. Maka, ya, itu logis, ya, dahulukan keselamatan gitu, ya. Gitu. Di pabrik-pabrik, di, ya, bak-bak truk ditulis apa? Utamakan atau dahulukan keselamatan. Artinya bahwa, ya, semua orang itu mengerti secara universal bahwa keselamatan merupakan suatu persyaratan, ya, agar orang itu bisa menikmati kebahagiaan, ya. Wah, ya. Dan memang seperti yang pernah saya terangkan bahwa memang semua orang
beriman ya, orang yang bersyahadat ya, itu semua akan masuk surga. Semua akan masuk surga selama ada syahadat. Tetapi tidak semua orang Islam selamat dari api neraka. Ya. Nah, melalui puasa Ramadan ini pada sebulan ketiga itu Allah menjanjikan ya, jika kita lulus maka akan terdaftar sebagai orang yang dibebaskan dari api neraka. Dan ini sebagian daripada anugerah Lailatul Qadar yang pernah saya terangkan. Jadi luar biasa. Puasa hanya 1 bulan. Bahkan Quran menggunakan ayyam ma'dudah. Ayyam itu hanya beberapa hari. Saking sebentarnya. Ya. Tapi ini juga menjadi dasar dalam ilmu fikih bahwa kenapa niat harus setiap hari, tidak boleh diropel. Karena Quran menyebut puasa itu bukan satuan bulan tapi satuan hari. Ayyamam ma'dudah. Dimulai dari ya sebelum fajar sampai tenggelam matahari. Karena itu dalam mazhab Syafi'i ya, niat itu harus setiap malam. Ya toh. Ya bisa loh diropel 1 bulan penuh. Itu belum niat, itu baru azam aja. Azam. Kalau azam itu jauh-jauh bisa aja sama azam. Ya. Nah, kalau niat itu sudah tiba waktunya ini. Ya, jadi hanya dengan puasa sebulan atau dalam bahasa Quran ayyam maka Allah menjanjikan 3 ya anugerah, rahmat yang diperlukan di dunia, ampunan yang diperlukan di alam barzah, dan pembebasan dari api neraka yang diperlukan di akhir. Luar biasa ya. Maka beruntung sekali orang yang ya bisa mendapati dan mendapat kesempatan puasa Ramadan. Dan itulah rahasianya kenapa bahkan sejak bulan Rajab itu kita disuruh berdoa dengan sungguh-sungguh ya. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Itu luar biasa ya. Biasanya kalau di masjid-masjid ya, di desa umumnya ya, atau di pondok-pondok itu selalu dibaca setiap selesai salat 5 waktu ya. Ya Allah, berkahilah hidup kami di bulan Rajab, berkahilah hidup kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami untuk bisa puasa di bulan Ramadan. Luar biasa itu ya, masuk future oriented. Jadi Rasulullah mengajarkan future oriented. Orang harus punya orientasi masa depan ya. Ya, dari mulai forecasting sampai planning ya. Ya, tidak kita dilatih untuk tidak bersifat reflektoris atau spontanitas, tapi terencana, terprogram. Baik. Nah, tapi bahwa untuk bisa mendapatkan keutamaan yang begitu besar tadi, ya, yang bermanfaat bagi kehidupan di dunia, di alam barzah, di akhirat itu, ya, itu tidak sembarang puasa. Ya. Tapi puasa yang saya terangkan kemarin itu ya puasa yang ya mengantarkan ya pelakunya pada derajat takwa. So, memang ya faktanya ya memang banyak orang yang puasa ya yang tidak sungguh-sungguh. Hanya sekedar berkewajiban, hanya mengikuti rutinitas atau ritualitas. Sehingga ada hadis kam min shaimin laisa lahul jaza ilal ju'al wal atas. Itu berapa banyaknya itu sebenarnya, betapa banyak orang yang puasa tidak mulai apa-apa kecuali lapar dan hanya gugur kewajiban. Nah, kita ngaji ini setiap sore ya, jam 4 itu dalam rangka supaya kita bisa mencapai apa yang disebut dengan ya hikmatut tasyri'. Hikmah disyariatkan puasa, yaitu apa? La'allakum
tattaqun. Nah, pada pertemuan yang kemarin, pertemuan yang kedua, ini yang ketiga ya, sudah saya terangkan bahwa menurut surat Muhammad ya, atau surat 47 ya, ayat 17 dinyatakan bahwa orang-orang tidak akan bisa meraih takwa tanpa mendapat tambahan hidayah di atas hidayah. Allah berfirman, waladina tadau zadahum hudahum wa atahum taqwahum. Orang-orang yang mendapatkan hidayah, zadahum hudahum, maka Allah akan nambahkan hidayah pada mereka. Dan dengan tambahan hidayah itu, dengan ziyadah hidayah itu, ya, maka dia akan memberi derajat takwa. Jadi sekarang jelas bahwa sebenarnya selama bulan Ramadan itu adalah target kita harus dapatkan ziyadah, tambahan hidayah. Tanpa demikian tidak akan mungkin bisa mewujudkan takwa. Nah, kita mendapat petunjuk secara fundamental dan global bahwa agar kita mendapat tambahan hidayah di atas hidayah itu ada 3 yang kita lakukan ya. Dan sudah saya sampaikan pada pertemuan yang kemarin ya. Pertama taubat ya. Atas dasar surat 13 atau surat Ar-Ra'd itu ayat 27. Innallaha yudhillu may yasha wa yahdi ilaihi man anab. Jadi Allah itu ya akan beri petunjuk pada orang-orang yang bertobat. Jadi orang bertobat ya betul orang dapat hidayah. Tapi dengan pertobatan itu dia mendapat tambahan hidayah. Yang kedua apa? Orang yang bermujahadah. Berjuang melawan hawa nafsu. Ya. Dasarnya ada surat Al-Ankabut ayat 69, waladina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang-orang berjuang untuk mulai ridhoku, kata Allah. Maka aku akan tunjukkan jalan-jalan untuk sampai padaku. Ya. Lanahdiyanahum subulan, ini dari akar kata hidayah. Dan yang ketiga adalah dengan ya, banyak zikir. Zikir. Dan sudah saya terangkan semuanya. Itu artinya bahwa selama Ramadan kita tidak cukup hanya dengan puasa, ya, hanya dengan tarawih, ya, tidak cukup. Itu entry point-nya, pintu masuknya. Itu saya katakan dalam konsep ini hanya conditioning, mengkondisikan jiwa. Tapi sebenarnya yang dituju adalah supaya melalui terkondisikan jiwa itu kita melaksanakan 3 hal itu, yaitu taubat, mujahadah, dan muraqabah. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini merupakan suatu kelanjutan dari yang kemarin. Lalu bagaimana agar kita bisa ya mewujudkan takwa tadi ya dengan melaksanakan agenda utama yaitu pertobatan, mujahadah, dan zikir muraqabah. Maka yang pasti kita ini butuh ya bekal, bekal, dan bekalnya adalah ya atau lebih tepatnya merupakan suatu apa ya semacam ya, kerangka sistem gitu ya, kerangka sistem. Ya, pertama harus ada ilmu. Al ilmu qabla tidak mungkin tanpa ilmu. Jangankan membangun takwa ya. Gitu. Buat kue aja butuh ilmu. Ya, tidak mungkin ya tanpa ilmu. Yang kedua, ilmu saya tidak cukup. Amal ini adalah kesempatan ya. Amal di dalamnya intinya ya, taubat tadi itu, ya mujahadah, ya muraqabah. Tapi amal saja tanpa ikhlas juga tidak efektif. Ya, jadi syarat yang ketiga ikhlas. Seorang yang tidak ikhlas itu seperti menulis angka 0. Angka 0, walaupun ribuan angka 0 tidak punya nilai. Ya, kamu nulis angka 0 sampai ya berjumlah 1000 atau bahkan 1 juta tidak ada nilainya. Ya. Kalau tanpa didahului angka 1, dan saya kira kamu tidak mau diberi cek seperti itu. Ini Mas Faisal mau kamu dagang dibayar cek angkanya 0 tok, walaupun isinya 1000 angka 0, mau? Tidak mau ya. Allah juga gitu. Itu empty, itu nihil, nggak ada nilainya.
walaupun 1 angka 0 tapi diletakkan sudah angka 1 menjadi 10, maka dalam Quran itu ya kebaikan dilipat gandakan minimal apa? 10 kali lipat. Itu secara matematisnya. Nah, tapi itu juga masih belum selesai. Untuk mencapai takwa tidak cukup hanya dengan ilmu, ya, amal, ikhlas, tapi istiqomah. Ya, nah ini yang paling ya butuh kesabaran ya. Memang apa saja kalau tidak istiqomah ya tidak akan bisa menghasilkan hasil. Ya. Kamu lari pagi aja tidak istiqomah, bukan malah sehat, malah apa? Sakit semua ya. Sakit. Itu makan itu. Ya juga ya. Makan juga gitu, kamu tidak istiqomah ya tambah sakit. Ya. Semua harus istiqomah. Nah, inilah sebenarnya kerangka dasar utamanya bahwa bagaimana agar orang itu bisa meraih takwa ya, melalui 3 kegiatan utama taubat, mujahadah dan muraqabah, maka diperlukan landasan ilmu, amal, ikhlas dan istiqomah. Nah, termasuk ke dalam ilmu ini perlu adanya tahu pemetaan, peta intelektual. Sekira kita bisa mengerti bahwa ya, dengan kita membuat peta itu, ya, terus peta pikiran kan, kita kenal peta pikiran ya, atau mindset ya, itu lebih mudahkan ya perjalanan. Ya. Contohnya juga orang yang mendaki gunung atau hiking, itu dengan mengetahui peta ya, apalagi semakin detail petanya ya, meskipun dalam prakteknya nanti akan ada penyesuaian ya, melihat medan ya, tapi dengan peta itu sangat membantu ya. Nah, saya punya pengalaman dulu tahun 80-an saya suka mendaki gunung bersama teman saya di Malang ya, karena grounded ya, grounded itu tanpa peta ya, ternyata akhirnya kesasar pulangnya itu ya tak bisa pulang gitu. Akhirnya ya ditolong sama orang desa di sana, kita tidak tahu jalan, sudah keburu malam ya. Nah, ternyata setelah saya ulang yang kedua kali, ternyata ya tidak jauh ya. Saya pernah juga mendaki Gunung Welirang itu di Pandaan itu ya, berdua aja. Nah, karena memang grounded ya, tanpa peta, tanpa guide itu berangkat pagi sampai sana itu kira-kira jam 2 ke atas sana itu ya deh. Nah, akhirnya saya ketemu orang nyari ini belerang itu, banyak orang nyari belerang. Terus pulangnya saya mengikuti mereka itu. Nah, ternyata sampai ke kampung ternyata cuma setengah jam. Ada jalan ya di sini cepat sini. Padahal saya kan nggak pakai peta tadi. Nanti kalau lihat dari sini Pak, Mas, ya Allah, kita coba capek ya, ternyata sesuatu yang ditempuh hanya sebenarnya setengah jam, saya butuh waktu hampir setengah hari lebih, sampai jam 2 ya. Dan itu pun keburu pulang karena akan ada asap yang bercampur racun ya. Untung saya ketemu mereka. Jangan di sini Pak, ini kalau sudah di atas jam 2 nanti bahaya, ini agak menyemburkan asap penuh dengan amonia katanya. Tapi saya sudah terasa baunya sudah nggak enak. Nah, itulah ini pelajaran yang penting ya. Oleh karena itu kita mengerti harus. Nah, banyak para ulama telah menyusun peta ini ya, bagaimana agar orang itu bisa meraih derajat takwa ya. Ini seperti orang mendaki gunung itu ya. Kalau orang mendaki gunung paling tidak ada 7 pertanyaan. Apa bekalnya? Bekal apa syarat yang harus saya penuhi untuk bisa mendaki itu supaya tidak disqualified ya. Yang ketiga, apa godaan-godaannya? Godaan itu sesuatu yang bisa
membelokkan dari tujuan semula, ya, mengalami disoriented, ya, goda. Dan yang keempat apa yang jadi rintangannya? Kalau godaan itu membelokkan tujuan, kalau rintangan itu menghalang atau menghentikan. Nah, yang kelima apa kira-kira yang bisa menghambat perjalanan ini? So, ada orang itu jalan tapi ya seperti halnya ya jalan di tempat, nggak ada kemajuan. Ya, selalu up and down. Ya, saya dulu punya teman, ya, aktivis dan semangat luar biasa, ya, paling vokal. Setelah 15 tahun kemudian saya bertemu di satu masjid karena ada pertemuan sindikat muslim. Saya masih melihat yang sama dengan 15 tahun yang lalu. Ya, cara berpikirnya, sikapnya, ya, cara bicaranya, guyurnya itu nggak ada kemajuan apa-apa. Ya, saya heran sekali waktu itu. Ya. Nah, itu kenapa? Karena ya dia tidak ngerti apa yang menjadi penghambatannya itu. Nah, yang ke-6 apa yang bisa merusak nilai perjalanan. Seperti orang yang mendaki gunung sudah mau sampai di puncak itu keprosok karena ada jurang atau ada ya pasir-pasir yang membuat dia bisa terporos sehingga mulai dari awal lagi. Ya, nah ini jangan sampai terjadi. Ya, harus tahu apa yang bisa merusak perjalanan ini. Dan yang ke-7 terakhir adalah bagaimana sikap kita kalau kita sampai ini sebenarnya pertanyaan universal ya. Bukannya dalam rangka perjalanan untuk meraih takwa. Orang mau menikah juga begitu ya. Abdurrahman ya ingin ya sukses ya, harus tahu apa bekalnya pernikahan itu. Ya. Ini bekal cuman bawa ya kelompok sak kajet sak pikulane ya. Gunung Semprong namanya. Kelompok sak kajet berikut pikul. Abuh katanya. Ya. Apa syarat-syarat harus dipenuhi untuk mau menikah, untuk menjadi keluarga sakin? Apa godaannya? Ada godaannya. Ya. Yang apa rintangannya sehingga kita sukses. Gitu. Lalu yang kelima apa yang bisa menghambat terwujudnya keluarga sakin? Banyak orang itu berhasil menikah, berhasil membangun rumah tangga, ya, tapi tidak bisa mewujudkan ya keluarga yang sakinah mawaddah karena ada hambatan-hambatan yang bersifat internal. Yang keenam apa yang bisa merusak perjalanan ini? Ya, menikah apa yang bisa merusak rumah tangga itu apa? Misal kita tidak waspada, tidak hati-hati ya akan mengalami ya broken home ya atau broken wing. Ya, broken itu salah satu judul puisinya Khalil Gibran ya. Ya, broken sayap patah. Ada yang patah sayap ini? Anjar. Oh, anjar. Kalau anjar bukan patah itu. Sengklek. Ya. Dan yang ketujuh yang bagaimana sikap kita kalau berhasil mewujudkan keluarga sakin? Jadi ini pertanyaan universal, 7 itu. Ya, 7 tadi. Bekal, syarat, godaan, rintangan, hambatan, perusak dan sikap. Ya. Ini yang harus kita pahami, ya. Jadi kita harus ada guidance, ada pedomannya. Ya, ada peta tadi, ya, ini peta intelektual sebenarnya, supaya memudahkan kita memonitor perjalanan ini. Ya, kita ini tahap mana? Tahap penuhi bekal, tahap penuhi syarat, ya, tahap kita saat menghadapi goda, dan bagaimana caranya? Atau kita sudah dari mana rintangan-rintangan yang kompleks dan mendasar, ya, yang bersifat eksternal, atau kita menghadapi hambatan dari dalam diri sendiri. Ya, ini juga perlu kita tahu. So, hambatan itu kalau rintangan dari luar,
tapi kalau hambatan dari diri sendiri. Nah, lalu apa yang bisa merusak nilai perjalanan itu? Untuk menuju Allah itu apa? Yang bisa merusak perjalanan menuju Allah itu apa? Ini kalau tidak waspada, ya tadi disqualified tadi itu. Ya, banyak orang yang merasa sudah banyak beramal, yang wajib, yang sunnah, yang haram, yang makruh dikerjakan, tapi ya nihil. Nih itu yang pernah saya terangkan mengenai 7 langkah setan itu. Bagian terakhir adalah bagaimana agar nilai amal manusia itu tidak punya makna, tidak punya artinya ya tidak bernilai sama sekali ya. Baik, nah sekarang kita coba kita kaji mulai dari awal. Sebenarnya apa yang menjadi bekal agar orang itu bisa meraih takwa melalui pertobatan, mujahadah dan muraqabah itu? Ada 2, yaitu iman dan ilmu. Apa iman dan ilmu? Alhamdulillah kita terus orang yang punya iman ya. Kita semua orang yang punya ilmu. Nah, tinggal bagaimana meningkatkan kualitasnya. Sebab iman di sini ada 4 level ya. Imam Ghazali dalam kitab Inzalul Amal, yaitu kitab pertama kali disusun Imam Ghazali dalam disiplin ilmu tasawuf ya, sebelum nyusun Ihya, itu beliau menjelaskan bahwa iman itu ada 4 ya dimensi. Pertama percaya syarat itu iman taklidi. Lalu yakin atau iman istidlali, ada dalil-dalil nakli dan akal. Lalu ada lagi ya iman dzauqi, itu ya mahabbah, hub. Dan terakhir tauhid. Tauhid itu sudah ya. Setidaknya tauhid ini adalah ketika mana orang itu bisa menyatukan kehendaknya dengan kehendak Allah. Tauhidul iradah. Ya, kalau bahasa Jawa itu manunggaling karep. Itu tingkatan yang paling dasar tauhid ini ya. Artinya orang tidak pernah berselisih. Nah, kita nggak berselisih. Ya. Mungkin kita tidak berselisih dalam hal perintah dan larangan. Artinya kita berusaha mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Tapi ketika kita ya menerima takdir, nah, kita suka tidak bisa menerima karena tidak sesuai dengan apa yang kita ingin atau kita harap. Itu artinya kita belum muwafaqah, ya, belum sepenuhnya ya tauhid sebenarnya, belum sepenuhnya wiji atau manunggal ya, karep atau kehendak dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi ada 4 tadi, apa tadi? Ya, percaya, lalu ya yakin, lalu ya belum, terus yakin, terus cinta, lalu kemudian tahu. Nah, kata beliau ini dasarnya adalah surat Al-Hujurat ya, surat 49 ayat yang ke-15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Coba bisa dibuka ya. Di situ dimulai dari innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah ulaika mushadiqun. Ya. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Semua orang beriman itu adalah orang yang beriman pada Allah dan Rasul. Jadi secara taklid ya, hanya percaya gitu aja. Tsumma lam yartabu, kemudian tidak ada irtiyab, tidak ada keraguan. Berarti kan ada dasar-dasar atau dalil-dalil nakli dan akli. Tsumma lam yartabu, berarti tsumma itu proses, berarti tsumma itu berproses. Tsumma lam yartabu, kemudian tidak ada keraguan. Wajadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah, dan berjuang di jalan Allah dan mengorbankan harta dan itu berarti cinta. Karena yang sanggup tuh ya berkorban itu hanya cinta ya. Cinta kan modalnya ya. Kan bondo WA tok. Kecut. Sekarang itu ya nggak bisa orang ya kasih sayang itu, kasih uang ya. Gitu ya. Hah? Nah, iya kok bondo WA. Ya. Jadi cinta itu selagi bermakna cinta, pengorbanan ya, demi mendapat ridho dari yang dicintai ya.
wajahatu bi amalihim wa anfusihim fisabilillah. Ulaika humus shadiqun. Mereka itu orang yang siddiq. Siddiq dalam hal iman itu berarti apa tadi? Tauhid di sini bukan kok mengesahkan, tapi menyatukan kehendaknya dengan kehendak Allah. Ya. Jadi Allah itu memiliki dua kehendak, iradah tasyri'iyah dan iradah takwiniyah. Ya, melalui iradah tasyri'iyah itu ada perintah dan larang. Nah, kita patuh, itu namanya berarti kita tidak berselisih. Tapi banyak orang patuh tapi tidak bisa menerima takdir. Padahal bagian dari iradah takwiniyah. Nah, kita belajar di samping kita patuh juga berserah diri. Ya. Ridho. Nah, itu dikatakan dalam Quran sebagai ulaika hum khairul bariyah, the best human, ya, orang yang sebaik makhluk. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyara. Jadi ayat ini menyatakan bahwa khairul bariyah atau the best human itu adalah tidak hanya orang itu beramal soleh atau patuh, tapi ridho. Nah, baiklah. Jadi kalau gitu apa bekal ini? Iman. Tapi iman pada tar yang mana yang bisa mengantarkan orang pada takwa? Iman dalam tataran cinta. Tidak cukup aja dengan percaya, tidak cukup efektif. Bahkan dengan alasan yang kedua tadi, yang condong hanya mendasarkan pada logika dan retorika, itu juga tidak cukup. Ya. Tapi dibutuhkan apa? Cinta, karena butuh pengorbanan. Itu tak mengorbankan apa? Hawa nafsu dan ego. Tanpa cinta tidak mungkin. Ya. Jadi sebenarnya ini dimaksud dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, di mana ayat tentang puasa itu dimulai dari ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Ini bukan orang beriman biasa. Orang beriman yang di dalam hatinya ada ya mahabbatullah. Dan memang sebenarnya iman itu ya bukan sekedar percaya. Kalau hanya percaya, iblis ya percaya pada Allah. Iblis sangat percaya loh ya. Ya, percaya? Oh, bagaimana percaya? Pernah beraudiensi, pernah bermuajahah dengan Allah ya. Audiensi muajahah atau bersemuka dalam bahasa Indonesia itu. Percaya pada takdir, sangat percaya. Maka mengatakan fabima aghwatani ya. Ya, atas kesesatan itu fabima aghwaitani, gara-gara engkau menyesatkan aku ya. Artinya kesesatan ini dinisbahkan pada takdir, kayak Jabariyah gitu ya, atau fatalistik. Percaya pada surga neraka yo, percaya dia tinggal di situ. Ya. Percaya pada malaikat loh, dia itu konconya malaikat itu. konco jagongan. Bahkan bagian riwayat bahwa dia itu dulu pernah menjadi gurunya para malaikat. Dia itu jenius dia. Dia percaya pada malaikat. Tapi Quran mengatakan bahwa para iblis itu ya dikatakan sebagai apa? Mereka itu ya kafir, ya. Kafir. Aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Karena ini bentuk pasten ini. Sejak dulu kala itu kafir, padahal percaya. Kalau gitu orang cerdas akan mikir, kalau gitu apa yang membedakan antara orang beriman dan iblis yang sama-sama percaya? Nah, apa distingsi itu apa? Ya, pembedanya apa? Tafriknya apa? Nah, Al-Baqarah 165. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang beriman itu sangat amat cintanya kepada Allah. Nah, ini sebenarnya. Maka kita tunjukkan, kita terus berproses ya. Jadi tidak hanya sekedar percaya, tidak hanya sekedar yakin, tapi cinta. Jadi, saya pernah menyampaikan dalam satu pertemuan bahwa jika demikian maka rukun Islam itu yang 6 itu harusnya tidak cukup percaya. Ya, iman pada Allah, percaya dan cinta pada Allah.
iman pada malaikat berarti percaya dan cinta pada malaikat, sehingga melakukan identifikasi diri. Ya, percaya pada iman pada para nabi, ya berarti percaya dan cinta kepada para nabi, sehingga menjadikan nabi sebagai apa? Model, ya, tempat ya identifikasi diri. Iman pada kitab suci berarti percaya dan cinta, karena cinta ya senang baca, asyik membacanya. Nah, sekarang orang lebih banyak menyukai baca WA, baca apa? WA apa? Selain WA apa? IG ya, IG apalagi Twitter ya, itu enggak bosan-bosan ya. Tapi baca Quran beberapa waktu aja sudah bolak-balik ya, menguap aja ya. 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 Itu bahasa Belanda angop ya. Menguap itu nah itulah ya, karena nggak ada cinta. Iman pada takdir berarti apa? Percaya dan cinta pada sehingga kita tidak resisten terhadap realitas, kita cenderung menolak karena cinta pada takdir itu. Dengan keyakinan bahwa Allah itu kebaikan mutlak, maka pasti tidak ada yang dikehendaki dan dipastikan kecuali kebaikan. Ya, Allah itu kebaikan mutlak, maka tidak ada yang dikehendaki dan ditetapkan kecuali kebaikan. Nah, kita tidak punya pikiran seperti itu. Ya, kita selalu mengukur takdir itu sesuai dengan keinginan kita. Kalau sesuai keinginan ya baik, kita senang. Kalau tidak sesuai keinginan tidak baik. Ya, itu akhirnya kita akhirnya jungkit up and down. Sehingga banyak apa yang buat kita ya tertawa hari ini buat menangis besok, atau sebaliknya. Apa yang buat kita menangis hari ini buat tertawa ya itu kecelek namanya. Dan iman pada hari akhir berarti percaya dan cinta. Nah, masalahnya sekarang itu pelajaran-pelajaran mengenai usuluddin ini kita tidak diarahkan pada cinta, hanya percaya. Ya, orang tanya percaya akhir, percaya. Tapi lebih mencintai dunia ketimbang akhir. Kalau urusan dunia dia tidak iman. Kalau belanja tidak iman untuk dunia. Tapi untuk kepentingan akhirat iman atau bakhil. Ya. Ya, yang pernah diceritakan itu ya, ada seorang dai cerita, ada orang mau ke masjid sanggup uang. Di sini 2.000, sini 10.000. Nah, yang 10.000 tadi niatin mau dipakai untuk warung. Apalagi yang warung itu yang jaga itu seorang jana kembang. Nah, waktu kodaknya itu lewat di depan, dia itu sedang ngantuk. Nah, dia salah mengambil. Mesti dia mengambil yang 2.000, keliru yang 10.000. Sudah tidak tahu, sudah. Nah, selesai Jumatan dia langsung ya andok ke warung kopi tadi itu, sudah minum kopi, jajan, dan ngobrol ya. Nah, kebetulan ya yang menjaga itu ya jangan-jangan ini anjar ini. Setelah 1 jam ngobrol sana kemari ya, setelah mau ngambil uang ternyata yang keluar tuh 2.000. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya telepon ke masjid, Pak, tadi ada uang 10.000-an yang di kotak. Ya ada, itu wekku iku balekno iku jadi. Ya, itu gambaran betapa kalau untuk ke masjid 2.000, untuk ke warung ya itu artinya orang yang lebih mengutamakan dunia ketimbang akhir. Ya Allah, ini sebenarnya gara-gara apa tadi? Pendekatan yang tidak terlalu ya pas. Jadi ya sebenarnya awal harus diterangkan atau dijelaskan bahwa yang namanya iman bukannya percaya tapi cinta. Al-Baqarah 165. Waladina amanu asyaddu hubban, orang beriman itu sangat amat cintanya kepada Allah. Ya. Baik. Nah ini iman yang sepertinya memiliki kekuatan, memiliki spiritual power.
ya, untuk pendorong agar orang itu memiliki antusiasme dalam beramal. Jika tidak kuat menghadapi berbagai tadi, ada godaan, ada hambat, urusan tidak akan bertahan, tidak akan survive, survive. Apalagi harus istiqomah tadi itu. Hanya orang yang jatuh cinta yang bisa istiqomah, ya. Ini tanya Zaid ini, karena jatuh cinta telaten sampai malam, ya, telepon aja nggak ada pesan-pesannya, ya, mengudara terus itu, ya, telaten sekali, nggak ada pesannya, ya karena ada apa? Cinta. Kalau nggak ada cinta ya males, coba buliknya yang telepon. Bentar lagi tutup sudah. Bule aku repot bule ini. Nah, karena si dia ya dia ingin putus, dia ingin berhenti. Ya. Nah itulah ya. Cinta. Dulu pernah ada seorang waktu saya masih di masjid itu ada orang yang curhat ke saya mengeluh. Waktu itu musim penghujan, ya. Barusan ibunya itu nyuruh anaknya itu mengambilkan jahitan karena ya ada pesanan jahitan. Nggak mau, ini hujan loh, gerimis-gerimis gini kok. Baru berhenti itu ada telepon dari si dia tadi, ya, minta dijemput di kampus ya. Berangkat langsung seketika itu. Nah, ibunya akhirnya mengurus dodo gini. Tadi disuruh ibunya alasan hujan ini ya, pada situasi masih sama, belum berubah. Ditelepon tadi ya yang tadi langsung ya langsung berangkat aja, ya. Dan ada berbagai alasan, ada berbagai sakno lho Bu, jangan nanti kendaraan itu, ya gitulah ya. Itu namanya justifikasi atau rasionalisasi, ya. Baik ya, kira ini ya dari intermezzo aja. Contoh ini contoh real, lihatnya fakta. Ya. Baik, di samping iman tadi dalam kategori cinta tadi dibutuhkan iman tidak cukup tanpa ilmu. Maka al ilmu qabla amal, ilmu sebelum dan karena itu ya banyak hadis, ya, seranjang hadis mengatakan bahwa thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslim. Ilmu di sini ada ya pengertian khusus, bukan segala ilmu, tapi ilmu agama yang fardu ain. Ya, selebihnya itu fardu kifayah. Tidak wajib dipelajari tiap individu, ya. Tapi kalau ya ilmu agama yang terkait dengan masalah ubudiyah itu wajib. Bahkan ada satu hadis bahwa Rasulullah bersabda, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Kita disuruh mencari ilmu dari buayan ibu sampai yang lah. Ya, kita sebenarnya statusnya ya santri, statusnya terus mencari ya, artinya sepanjang hayat kita ya kita harus masih terus mencari, jangan menganggap sudah finish atau sudah fine. Pernah suatu ketika ada pertemuan di Surabaya itu orang-orang ISMI, ya. Saya hadir di situ, di bukan Gedung Muda itu, hotel apa namanya? Gedung Muda Surabaya itu. Muda di situ ada kan yang dekat ya dekat PTC itu loh, ya. Nah, saya diundang sana. Saya ini bagian doa, bagian mutirnya. Nah, itu diskusi mulai pagi sampai siang sampai sore. Gak ada yang berani, gak ada yang mengalah. Berdebat, gak ada selesai. Ya, masing-masing merasa sebagai cendekiawan.
dari Malang, dari ya Surabaya, dari Madura, dari Jombang, pokoknya para kaum cendekiawan. Nah, karena deadlock nggak ada selesainya, ya, itu tetap berdoa waktunya sudah habis. Tapi saya minta pada pembawa acara, izinkan saya menyampaikan satu hadis nih, sebelum saya doa. Akhirnya sampaikan bahwa Rasulullah bersabda, ya, utlubul ilma minal mahdi iladi. Carilah ilmu dari buah ibu sampai yang lah. Itu artinya kita ini masih dalam rangka mencari ilmu. Ya, jangan menganggap pendapat kita ini sudah final, apalagi menganggap seperti wahyu, tidak bisa dibantah, tidak bisa dikritisi, tidak bisa ditolak. Jadi kita ini harus sadar bahwa kita ini masih dalam tahap, ya, sampai meninggal pun kita ini masih, ya, pencari ilmu. Nah, rupanya itu menyentuh omongan saya itu, ya. Ketika selesai saya berdoa itu, saya disalami banyak orang. Bagus nih. Akhirnya kita jadi sadar semua, ya. Asal tidak ada yang mau ngalah, masing-masing kelompok itu maunya pendapatnya harus diterima. Jadi seperti wahyu begitu, tidak boleh ditolak. Nah, saya bilang bahwa itu, ya, kita ini masih dalam proses belajar, jangan menganggap benar sendiri atau yang lain itu, ya, disqualified, ya. Sama-sama belajar. Akhirnya, ya, akhirnya orang-orang itu senang, ya, apa yang saya sampaikan tadi. Doa saya tidak terlalu panjang, tapi waktu itu Profesor Nur Khalis Majid datang waktu itu, ya, saya sempat dipuji sama beliau itu. Profesor Nur Khalis Majid waktu itu sebelum meninggal itu beliau datang. Baik, ya, jadi apa ilmu, dan memang ini perjalanan menuju Allah, ya, tidak mungkin tanpa ilmu, ya, batal mardut kalau kita beramal tanpa ilmu, ya. Nah, itu bukan ngaji itu apa. Nah, bahkan sebenarnya dalam surat Ad-Dzariyat, ya, surat ada itu surat 51, ya. Itu ada firman berbunyi gini, saya kira sangat terkenal itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dari firman ini maka akan muncul 3 pertanyaan. Ya. Pertama, siapa yang harus aku sembah? Lalu untuk menjawab pertanyaan pertama itu, al-ma'bud, kita harus belajar ilmu, tahu. Yang kedua, bagaimana cara menyembah? Setelah kita tahu objeknya, kita tahu bagaimana cara menyembah. Lalu untuk memahami ini kita perlu belajar ilmu fiqh. Fiqh bicara mengenai how, bicara mengenai kaifiyat. Yang ketiga, setelah orang itu ngerti siapa yang disembah dan bagaimana cara menyembah, lalu bagaimana etika sebagai seorang penyembah. Nah, itulah belajar ilmu maka dalam epistemologi Islam, ya, paling tidak ada 3 disiplin tadi: ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tauhid melajari al-ma'bud yang disembah. Adapun ilmu fikih melajari al-ibad, cara ibadah. Sedangkan ilmu akhlak itu melajari al-abdu, bagaimana kita lulus menjadi hamba. Paham, ya? Oleh karena itu kalau kita belajar di madrasah atau di pondok-pondok itu selalu jelaskan bahwa struktur fundamental dari, ya, ilmu-ilmu keislaman itu ada 3 yang paling pokok, ya. Apa? Ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu akhlak. Itu berasal dari 3 domain, yaitu akidah, syariah, akhlak. Nanti kemudian berkembang, ya, untuk pendalamannya pelajari ilmu tasawuf. Tasawuf itu mencakup semuanya, ya, tauhid, ya, gitu. Ada fikih tasawuf seperti kitab Al-Ghuniyah karya Imam Syekh
Abdul Qadir Jailani itu kitab Al-Ghuriyah itu kitab fikih tapi fikih tasawuf. Terus kitab fikih Irsyadul Ibad itu bukan fikih biasa, itu fikih orang sufi ya. Ya. Nah, itu. Terus Ihya sendiri ya. Dan ya akhlak. Hanya pernah saya terangkan bahwa apa bedanya antara ilmu tasawuf dan akhlak. Ilmu akhlak itu ilmu bicara mengenai sifat-sifat mulia dan sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat mahmudah dan madmum. Bagi satu kumpulan aja secara normat, daftar sifat-sifat terpuji, daftar sifat-sifat tercela. Nah, itu ilmu akhlak. Tapi kalau ilmu tasawuf enggak, itu sudah ditata posisinya, ya, makom-makomnya, hal-halnya. Jadi seperti begini, seperti bunga-bunga ya. Kita ambil dari taman, bunga-bunga aneka ragam ada bunga mawar, bunga melati, ya, bougainville. Nah, lalu dimasukkan dalam satu keranjang, dikumpulkan gitu. Itu seperti ilmu akhlak tadi. Adapun ilmu tasawuf itu bunga tadi tidak hanya ditaruh di dalam keranjang, tapi dirangkai. Nah, rangkaian ini tergantung ya muasisnya, pendirinya. Ada rangkaian ilmu tasawuf menurut ya Syekh Abdul Qadir Jailani dalam Thariqat Qadiriyah. Ada lagi menurut Syekh Hasan Sadili dalam Thariqat Sadili. Ada menurut ya Syekh Ahmad Rifai ya, keponakan dari Syekh Abdul Qadir Jailani dalam Thariqat Rifai, dan masih banyak lagi ya, rangkaian-rangkaian yang lain. Sehingga kemudian orang itu memudahkan untuk memahami ya. Atau seperti halnya juga begini, guru saya itu menggambarkan bedanya ilmu akhlak dan ilmu tasawuf itu seperti ada orang bangun rumah, lalu di situ sudah seluruhnya yang diperlukan sebagai propertinya sudah lengkap di situ, tapi dikumpul dalam satu gudang. Gudang, ada meja, ada kursi, ada ya apa saja di situ, ada interior, eksterior, dalam satu ditumpuk di situ. Nah, tapi kalau ilmu tasawuf enggak, itu sudah ditata. Oh, tempatnya eksterior di sini, interior di sini, meja di sini, kursi di sini. Jadi sudah tertata. Itulah gambaran ilmu tasawuf. Maka ilmu tasawuf bicara mengenai sistem sebenarnya. Ya. Pendekatan sistemik, bukan pendekatan strukturalis. Ya, jadi oleh karena itu orang-orang sufi itu terbiasa berpikir sistemik, karena memang di situ ada sistem. Ya. Baiklah, jadi apa tadi bekalnya agar orang itu bisa meraih takwa tadi? Ya, iman dan ilmu. Dan iman di sini yang dimaksud bukan hanya percaya atau yakin, tapi cinta. Adapun ilmu ya, yang dimaksud adalah ilmu agama. Ada 3 subdisiplin ilmu yang pokok, ya, yaitu ilmu tauhid, bicara mengenai al-ma'bud yang disembah, bicara ilmu fikih, ya, ilmu fikih bicara tentang al-ibadah, itu bagaimana cara dan ilmu akhlak atau tasawuf yang bicara mengenai al-abdu. Nah, ketika orang itu mengerti 3-tiganya ini, maka dianggap saja yufaqihu fiddin, orang paham mengenai agama, paling tidak secara normatif atau secara primer ya. Dan itu wajib tiap-tiap hamba Allah. Adapun untuk ulama harus lebih dalam lagi ya. Ya, harus paham lebih detail lagi dalil-dalilnya dan seluruh ya sub-disiplin ilmu itu dalam ilmu tauhid misalkan ya. Dalam fikih kalau perlu ada mempelajari ya fikih muqaran ya. Cuma di Indonesia ini agak kurang. Jadi misalkan di dalam, kalau di Pakistan orang itu menjadi mufti itu harus menguasai madzhabul arba'ah. Tidak boleh jadi mufti kalau tidak mengerti madzhab arba'ah. Nah, di sini MUI tidak dipersati seperti itu. Karena sekolah di IN kita sudah bisa jadi memberikan fatwa. Tidak boleh. Ya, seorang mufti itu harus mengerti perbandingan madzhab. Ya, jadi itu
tidak main-main itu ya, mufti, karena itu fatwanya mengikat supaya tidak jadi bahan tertawaan atau bahan ya main-main. Dan apalagi dalam bidang ilmu akhlak, ilmu tasawuf itu harus lebih dalam lagi ya, karena itu ilmu terapan yang harus diamalkan lebih dulu sebelum ya orang lain, belum mengajarkan orang lain, dan itu butuh disiplin ya tinggi untuk menjadi ya seorang pengajar ilmu akhlak atau ilmu tasawuf tidak bisa hanya ya. Dulu saya itu masih kuliah, itu ada mata pelajaran akhlak lah, dosen itu ya karena memang dia tuh sebagai ilmuwan aja atau sekedar Islamolog ya, pernah saya tegur ya karena tidak akhlakiyah gitu. Ngajar akhlak tapi tidak akhlaki akhirnya ya, baik itu bicara ataupun cara sikapnya ya itu. Nah ini tidak benar bahwa ini bukan Islamologi atau hanya sekedar ya scientific gitu ya. Nah, sebetulnya banyak orang ngajar hadis tapi tidak ada rasa cinta dan penghormatan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ngajar informasi biasa ya, tidak benar. Orang ngajar hadis itu harus di dadanya sudah ada rasa mahabbah yang sangat mendalam, dan bisa dikatakan Rasulullah tempat identifikasi dirinya ya, seolah-olah dia itu menyampaikan di depan Rasulullah sendiri. Guru saya dulu kalau menyampaikan ya, guru saya ini hafal Bukhari, hafal Muslim ya, hafal Syarah Bulughul Maram ya, itu ya Subul Salam itu hafal. Saya belajar ke beliau itu ya tidak pernah bawa kitab, tapi anehnya itu hafal detail-detailnya itu, bukan Bulughul Maramnya loh ya, syarahnya. Dan sekarang menjadi guru di Brunei ya, jadi guru kesultanan itu guru saya dulu waktu di Malang itu ya. Betul-betul luar biasa. Saya belum pernah melihat ada orang yang sehebat itu. Jadi kalau ngajar itu tidak pernah bawa kitab, dan saya bawa kitab, dia baca dari balik sana, dia bisa. Bayangkan, itu nggak orang yang cerdas tidak bisa. Jadi misalnya saya baca ini kitab, saya baca kitab, dia tidak bawa kitab, tapi dia bacanya dari sebelah sana. Bagaimana ini bisa? Ya tuh, paham sih? Kitab yang ngadep saya, dia di sini. Makanya saya ya apa ya, dididik oleh guru-guru seperti ini ya, sehingga saya itu ya apa ya sangat ya, takzim dengan para ulama yang seperti ini ya, luar biasa. Terus waktunya itu gimana dia bisa menghafalkan Quran, menghafal Bukhari, menghafal Muslim, bahkan menghafal Bulughul Maram itu sampai sarah-sarahnya gitu. Itulah itu yang diantara yang pernah mendidik saya ya. Mudah-mudahan Allah memberkati kita ya. Ya, saya kira cukup di sini dulu. Jadi intinya bahwa untuk meraih takwa ya, akidah utama adalah taubat, mujahadah, muraqabah. Agar ini bisa terlaksana diperlukan apa tadi? Diperlukan ada peta tadi ya. Ya. Kita harus tahu peta intelektualnya tadi, mulai dari bekal, syarat, godaan, rintangan, hambatan, perusak dan sikap. Nah, sekarang bekalnya apa? Yaitu iman dan ilmu. Iman di sini adalah jin, dan ilmu meliputi 3, yaitu ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu akhlak. Karena itu terkait dengan al-ma'bud, al-ibadah, al-abd. Mudah Allah memberkati kita semuanya. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa'udzu bika minan nar.
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ya karim. Alhamdulillah ya, cukup sekian, sampai ketemu insyaallah besok ya, jam yang sama, jam 4 ya. Mudah-mudahan Allah berkati kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.